Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Huraira. Saya perwakilan dari kelompok 9 pengantar teknologi informasi atau TI, teknologi informasi. Baiklah, saya di sini akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi menggambar atau melukis atau mewarnai menggunakan app Inventor. Baik, nggak usah basa-basi lagi, nggak usah banyak tingkah lagi, langsung saja ke tutorial atau caranya. Yang pertama, silakan kalian buka HP kalian atau laptop kalian atau laptopnya tetangga atau HP punya buyut kalian. Silakan kalian buka, lalu kalian masuk ke browser, mau itu UC browser, mau itu Opera Van Java, mau itu Google Chrome, terserah kalian, yang penting browser. Setelah masuk ke bagian browser, kalian ketikkan app.inventor.mit.edu pada kolom pencarian. Setelah itu klik enter. Setelah klik enter, nanti kalian akan dibawa ke bagian halaman pertama dari Meet App Inventor seperti ini ya. Lanjut, setelah itu kalian klik yang bagian Create Apps. Setelah kalian klik Create Apps, kalian bakal diarahkan untuk memasukkan atau login akun Google. Oke. Setelah kalian login ke akun Google, kalian akan dibawa ke layar seperti ini atau tampilan Meet Inventor seperti ini. Sebelumnya yang pertama, bagian ininya kosong, bagian projectnya masih kosong. Di sini saya menggunakan app pertama, jadi udah banyak projectnya. Untuk selanjutnya kalian boleh klik Start New Project, bagian ini Start New Project ya, bagian ini. Klik saja langsung. Habis itu kalian ketikkan project apa yang mau kalian buat. Di sini saya akan contohkan belajar. Oke. Jadi kalau misalnya project name itu terserah kalian, mau namanya bekicot, mau namanya keong racun, mau namanya janda Buddha juga gak apa-apa, yang penting gak ada yang marah ya kan, santaian aja bos. Oke, lanjut. Habis itu kita klik OK. Setelah itu kita akan langsung dibawa masuk ke screen pertama. Oke, pada screen pertama ini kalian masuk ke bagian layout nih, lihatin kursor saya ya, masuk ke bagian layout, klik layout makanya, lalu klik sekali pada horizontal arrangement, lalu tekan dan tahan tombol kiri pada mousepad kalian, lalu drag atau arahkan dan masukkan horizontal arrangement tadi ke screen 1. Lalu itu lepas. Setelah seperti ini, kalian atur dulu bagian height-nya itu 80%, gak usah banyak, gak usah kurang juga, cukup 80%. Dan untuk width-nya itu 100%, jangan 19, 100% ya. Lalu setelah seperti ini kalian masuk ke bagian drawing and animation nih ya. Setelah itu masukkan canvas sama kayak tadi, kayak memasukkan horizontal arrangement tadi. Oke, lepas. Setelah itu bagian backgroundnya ini kalian masukkan gambar yang sudah kalian siapkan untuk membuat aplikasi menggambar ini. Oke, saya pilih gambar
Oke, kita tunggu. Setelah menunggu gambarnya akhirnya keluar. Setelah gambarnya keluar, kalian atur dulu bagian height-nya ini, samain kayak horizontal arrangement dan juga canvas. Ya, samain kayak horizontal arrangement tadi, yaitu bagian height-nya itu 80% dan bagian width-nya itu 100%. Oke, dan bagian line width kalian rubah menjadi 5. Setelah seperti ini, kalian masuk lagi ke bagian layout. Kalian masukkan tabel arrangement yang ini, kalian masukkan ke bagian bawah sini. Setelah ada tanda garis biru malam ya, kalian lepaskan seperti itu. Setelah itu kalian atur bagian kolomnya, kalian rubah sesuaikan dengan keinginan kalian. Bagian kolom ini tergantung kalian mau menggunakan berapa warna dan berapa button. Oke, di sini saya akan menggunakan 6 button, berarti yang saya gunakannya itu 4 warna, dan yang duanya itu untuk tombol clear dan juga tombol next atau selanjutnya. Lalu untuk bagian height gak usah diatur, yang diatur itu cukup bagian width. Bagian width-nya ini rubah menjadi 100%, bagian raw rubah menjadi 1. Oke, setelah seperti ini kalian masuk ke user interface. Ini user interface, kalian masukin button satu persatu sampai penuh dulu ya. Kalau misalkan nggak ada space lagi atau nggak ada ruang lagi, kalian atur dulu buttonnya. Button 1 saya rubah menjadi warna merah, jadi saya dituliskan di sininya randomnya red. Dan untuk button 2 saya rubah menjadi warna biru, jadi di sininya berarti blue. Dan seterusnya kuning berarti yellow. Lalu kita atur untuk background warna tadi itu berarti warna merah. Oke, font boldnya diaktifin, terus font size-nya tetap di 14.0, height-nya tetap di automatic, dan bagian width-nya saya rubah menjadi angka 17, 16 aja, gak usah kayak gede, gak usah panjang-panjang. Terus bagian teks ini kalau misalkan kalian mau gunakan tulisan sesuai warna juga gak apa-apa. Contoh red, itu sesuai dengan warna, jadi warnanya merah berarti tulisannya red. Nanti akan berubah seperti ini, ya. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan teks, jadi saya kosongin aja. Itu terserah kalian. Selanjutnya kita rubah warna blue atau biru. Font bold aktif, height automatic, width-nya ke 16%. Teks kosong. Oke, yellow juga sama. Lakukan hal yang sama pada setiap warna ya guys. Setelah sudah terdapat ruang lagi, silahkan kalian masukin lagi buttonnya sampai penuh lagi ya guys. Pokoknya buttonnya ini sampai terdapat 6 button atau 6 kolom. Oke. Lalu kalau misalkan nggak ada ruang lagi, kita edit lagi. Untuk button ini saya rubah menjadi warna green atau hijau. Dan untuk button ininya saya rubah menjadi bukan warna tapi clear atau untuk menghapus. Oke. Berarti
background itu warna hijau. Kita atur dulu ya guys dari sini. Font boldnya aktif, font size tetap, height-nya tetap, width-nya 16, teksnya dihapus, jadi nggak usah pakai teks. Oke. Untuk bagian clear ini tetap di default ya guys. Untuk background tetap di default. Font size-nya aktif, font bold-nya aktif, font size-nya tetap, height-nya juga tetap, width kita rubah menjadi 18 ya guys. Jangan sama kayak warna-warna yang lainnya, kayak warna hijau, kuning, biru, dan merah ya. Pokoknya bedain. Oke, 18%. Dan untuk teksnya saya menggunakan tulisan clear, huruf kecil semua guys. Oke. Oke guys, kita lanjut. Tadi ada kendala sedikit, ada problem sedikit. Setelah seperti ini, kalian masukin lagi untuk buttonnya, dan tambahin lagi buttonnya satu lagi untuk tombol next atau tombol selanjutnya ya. Kita rename aja buttonnya menjadi next. Oke. Habis itu kita atur, kalau misalkan untuk backgroundnya terserah kalian, mau backgroundnya pakai default, mau pakai warna juga nggak apa-apa, terserah. Di sini saya backgroundnya itu menggunakan warna putih. Background text ya, background next maksudnya. Background nextnya saya menggunakan warna putih, dan untuk tulisannya saya menggunakan warna merah aja. Oke. Dan untuk teksnya saya menggunakan sama dengan 2 kali, terus dalam tutup kurung. Oke. Setelah itu untuk ukurannya, width-nya itu saya menggunakan 18%, sama kayak clear. Tapi untuk font size-nya ini saya menggunakan 17. Jangan kegedean, 16 saja cukup. Oke. Setelah seperti ini, kalian masuk ke media yang ini ya, yang ini media, kalian klik, lalu kalian cari yang namanya text to speech, yang ini ya, text to speech. Kalian tekan dan tahan, lalu arahkan dan masukkan ke bagian sini, ke bagian next, ke bagian button next. Oke. Lalu lepas. Setelah seperti ini, kalian klik saja blok yang ini, di bagian ini blok, kalian klik. Sekarang kita atur untuk penggeraknya atau touchpad, atau supaya bisa disentuhnya ya. Yang pertama kalian klik kanvas 1, yang ini kanvas 1, terus kalian pilih Wahyan kanvas 1 draged, yang ini yang paling atas, kalian klik saja sekali. Lalu kalian masuk lagi kanvas 1, kalian masuk lagi kanvas 1, scroll ke bawah, cari yang namanya Wahyan kanvas 1 touch head, yang ini. Oke. Kalian klik saja sekali, lalu arahkan ke atas, jaraknya disesuaikan, jangan terlalu dekat, jangan terlalu longgar juga. Oke. Lanjut, kalian masuk kanvas 1 lagi, kalian cari yang namanya Cal kanvas 1 draw circle, kalian klik sekali, lalu arahkan dan masukkan ke touch head. Lalu get X ini ya, pindahkan ke center X, dan get Y pindahkan ke center Y. Dan untuk radiusnya ini kalian boleh ambil dari mat ini nih ya, mat. Terus kalian scroll ke atas,
kalian klik yang ini, ambil yang ini yang ada angka 0 dan kolom kecil ini, tekan dan tahan, lalu masukkan ke dalam radius, ya, jangan sampai salah. Terus angka 0 nya dirubah menjadi angka 15. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya yaitu klik kanvas lagi, scroll ke bawah lagi, cari yang namanya Kel Canvas 1 Draw Line, ya, yang bawahnya Draw Circle. Oke, yang ini. Terus Pref X, Get Pref X, kalian masukkan ke X1. Get Pref Y, kalian masukkan ke Y1, ya. Dan Current X, kalian masukkan ke X2. Oke. Serta Current Y kalian masukkan juga ke Y2. Lanjut. Selanjutnya kita tinggal mengatur warna, tombol-tombol untuk warna atau button. Kalian klik dulu red, scroll ke atas, cari yang paling atas yang ini, Wahen red click. Oke, taruh di sini aja. Terus blue, cari yang paling atas juga, taruh sini aja. Sesuaikan aja jaraknya, nggak usah terlalu longgar dan nggak usah terlalu sempit. Oke. Green juga sama, pokoknya semuanya kalian taruh seperti ini ya, sampai next, sampai button next. Oke, lanjut. Setelah seperti ini kalian masuk ke kanvas 1 lagi, cari yang namanya paint color, yang ini ya, yang set kanvas 1 paint color. Oke. Tekan dan tahan, lalu masukkan ke bagian sini, supaya bunyi klik. Oke. Setelah seperti ini kalian tinggal duplikat saja 4 kali aja, nggak usah banyak-banyak, cukup 4, nggak usah lebih. Oke. Lalu kalian tinggal masukkan satu persatu di bagian warna, nggak usah di bagian text sama next, nggak usah di bagian next sama clear maksudnya. Oke, seperti ini. Setelah ini kalian masuk ke text to space yang ini. Oke, yang ini ya, kalian klik, cari yang namanya Kel Text to Space 1 Spec Massage. Oke, tekan dan tahan dan masukkan di bawahnya paint color ini. Oke, lanjut kalian cari yang bagiannya text yang ada pada built-in ini, nih yang text ini ya, kalian klik, kalian cari yang paling atas yang kolomnya kosong dan ada tanda kutip 4 ini. Oke, kalian klik dan tahan, lalu masukkan pada spek massage ini. Oke, setelah ini kalian baru duplikat 6, jadi semuanya harus ada kayak gininya ya, harus ada text to space nya ini. Oke, semuanya harus ada, ini 1, pokoknya semuanya total ada 6, dari warna sampai next dan clear. Oke, lalu kalian masukkan color ini ya. Untuk warna merah berarti di bagian red. Oke, lagi lanjut. Untuk warna blue berarti ini biru kan. Untuk warna kuning berarti yellow. Dan untuk warna hijau berarti green. Oke. Lanjut, ininya yang kosong ini, bagian teks yang kosong ini, bagian text to space nya ini kalian rubah menjadi
tulisan red, sesuaikan aja dengan warna. Kalau misalnya warna merah berarti red ya. Kalau misalnya kuning berarti yellow. Bahasa Inggris saja, nggak usah bahasa Jawa. Oke, lanjut. Kalau misalnya warna hijau berarti green, biru berarti blue. Oke, lanjut. Dan untuk bagian clear dan next, kalian rubah juga ininya menjadi clear dan ininya menjadi next. Oke. Setelah ini kalian masuk ke bagian kanvas 1 lagi. Kalian cari yang namanya file kanvas 1 clear. Oke, yang ini ya. Tekan dan tahan dan masukkan di atas text to speech ini. Oke, selesai. Habis ini bagian next. Bagian next kalian masuk bagian control ini, bagian built-in ini. Oke, kalian klik. Cari yang namanya open. Nah, yang ini. Open another screen name. Yang ini ya, nggak boleh yang lain. Oke. Harus setia, oke. Klik dan tahan, tekan dan tahan, lalu arahkan dan masukkan ke bagian bawah text to speech ini, oke. Lepas. Setelah itu screen-nya ini kan tidak bisa diatur ke screen 2. Oke, kita designer dulu. Habis designer kita ada di screen dulu ke screen 2. Oke, kita tunggu. Kita tunggu sampai 25 tahun lagi. Sabar ya. Setelah sudah masuk screen 2, kita kembali lagi ke screen 1. Terus kita kembali lagi ke bagian blok. Kita atur screen 1-nya ini ke screen 2. Oke. Jadinya ada kan screen 2-nya. Lalu kita klik screen 2. Oke. Setelah itu kita ke designer lagi. Kita lanjut ke screen 2. Oke. Lakukan hal yang sama seperti screen 1 tadi. Ya. Ingat, lakukan hal yang sama. Yang membedakan hanya gambar, ya. Yang membedakan hanya gambar. Oke. Di sini saya akan disingkat saja ya. Ini saya akan skip aja. Pokoknya intinya kalian harus melakukan hal yang sama kayak screen 1 tadi. Oke, di sini saya akan skip. Oke guys, setelah seperti ini sekarang saya sudah menyelesaikan screen 2, baru screen 2. Terus tinggal bagian blok. Pokoknya semuanya itu sama kayak screen 1. Dari mulai screen, horizontal arrangement, kanvas 1, tabel arrangement, warna, tombol warna maksudnya, sama tombol clear dan next, sama tambahan text to speech. Oke, lanjut, saya skip kembali untuk bagian blok. Nanti saya akan review. Oke guys, jadi untuk bloknya juga sama kan kayak screen pertama tadi. Semuanya itu sama dari mulai kanvas dragged sampai dengan next ya. Semuanya itu sama semua dari screen 1 sampai screen seterusnya ya. Semuanya sama, cara pengerjaannya sama kecuali di bagian screen terakhir atau screen penutup, itu baru beda. Oke, ini tinggal menambahkan ini aja. Kita masuk kanvas lagi, terus cari yang namanya paint color. Paint color yang ini set canvas ke paint color. Ini masukin ke sini, kita
kita duplikat, nggak usah banyak-banyak, cukup 4 biji aja atau 4 duplikatan aja. Oke, kalau udah ada 4, kalian masukin ke masing-masing warna. Oke. Setelah ini kalian masuk ke text to speech juga, terus masukin di bawah font color, terus kalian masuk juga ke bagian teks, scroll ke atas, pilih yang ini, taruh dan masukin, terus kalian duplikat. Kalau yang ini duplikatnya 6 ya, enggak 4, bukan 4 tapi 6. Soalnya kalau misalkan untuk text to speech ini digunakan untuk semua button ini ya, jadi buttonnya itu ada 6, jadi kita masukin satu persatu buttonnya, satu persatu ke button ini, ke button warna ini, sama button buat clear dan next yang ada di bawah ini ya. Oke, setelah selesai begini kita masukin warna atau color, warna merah untuk red, terus warna yellow ya kuning, warna hijau untuk green, terus warna biru untuk blue. Oke, setelah sudah seperti ini kita rubah atau kita taruhin nama warna merah red, lakukan seperti screen 1 ya. Oke. Yang button clear sama button nextnya juga ya sekalian. Oke, setelah seperti ini kita tinggal masukkan pas 1 lagi, kita cari yang namanya cal canvas 1 clear. cal canvas 1 clear, lalu kita masukkan ke sini. Setelah ini kita masuk ke kontrol bagian built-in kontrol, terus kita cari yang namanya open tadi, open yang kayak semacam di screen 1. Nah ini open another screen name. Klik sekali, kalau misalnya nggak bisa keluar klik sini dulu, biarinnya keluar dulu, lalu klik kontrol lagi. Setelah itu baru kita klik tahan, masukin ke sini, screennya rubah menjadi screen 3. Oke, screen 3. Setelah selesai seperti ini, lanjut ke screen selanjutnya, kita kedai sinar, lanjut ke screen 3. Oke, lakukan hal yang sama kayak semacam screen 1, screen 2 ya, pokoknya sama persis kayak screen 1 dan screen 2. Oke, saya skip dulu. Oke guys, screen 3 juga sudah selesai, screen 1 sudah selesai, screen 2 sudah selesai, screen 3 sudah selesai, tapi bagian bloknya belum. Sekarang tinggal mengedit di bagian blok. Oke, kita masuk ke bagian blok. Mohon maaf ya guys, saya skip lagi. Oke, bagian screen 3 sudah hampir selesai, tinggal nambahin sedikit lagi guys. Oh ya sorry guys, di sini ada kesalahan satu, ini bagian text to speech ini. Sebenarnya ini gampang sih, tinggal dihapus doang. Udah beres. Setelah ini itu kita rubah. Oh iya, ininya kebalik guys,
selanjutnya di atas kita ubah tulisannya dulu ya guys, kita taruhin itu dulu, tulisan dulu. Setelah seperti ini tinggal menambahkan warna. Oke. Warna red, warna green, warna blue, dan warna yellow. Tinggal di bagian clear dan next. Untuk clear masuk lagi ke kanvas 1, terus tekan dan tahan clear ini, taruh di atasnya, lalu masuk ke control, cari namanya open another screen name yang ini. Kalau masih nggak bisa, lalu klik lagi, baru kita ulang lagi. Oke, setelah seperti ini, nah di sini kan screen 4-nya tidak ada. Nah, lalu kita klik designer dulu, kita ada di screen dulu ke screen 4 atau screen terakhir. Jadi di sini saya hanya menggunakan 4 screen saja ya guys. Pokoknya intinya itu dari screen 1 sebelum screen terakhir itu semuanya sama, dari mulai button, terus horizontal arrangement, canvas, dan table arrangement, kecuali gambar baru beda. Oke, sekarang kita sudah masuk ke screen 4 atau screen terakhir. Lalu kita masuk lagi, kembali lagi ke screen ketiga, kita kembali ke blok lagi, lalu ini screen 1 kita rubah ke screen 4. Oke, setelah ini kita kembali lagi ke designer, lalu kita ke screen 4 atau screen terakhir. Oke, untuk screen terakhir kali ini saya tidak mau skip atau tidak mau di loncat lagi untuk screen terakhir ini. Jadi kalian semua biar tahu apa sih bedanya dari screen 1, 2, 3 sampai sebelum screen terakhir. Perbedaan dari screen awalan sama screen terakhir itu apa sih? Ini dia perbedaannya. Oke. Pertama sih masih sama kayak screen sebelumnya, kayak screen awal. Masuk layout, masukkan horizontal arrangement, drag dan masukkan ke screen, terus atur sama juga ininya juga 80% dan widthnya juga 100%. Oke, lanjut kita masuk ke drawing and animation, kita masukin kanvasnya juga. Oke, kita atur backgroundnya. Kalau misalkan kalian mau menambahkan teks silahkan, tapi kalau misalkan kalian mau menambahkan kayak saya menambahkan gambar tapi terdapat teks, karena di sini adalah tugas kelompok. Jadi saya memberikan teksnya itu nama kelompok, nama teman-teman yang satu kelompok dengan saya. Oke, ini dia. Lalu kita klik open, lalu kita klik OK, kita tunggu 1, 2, 3. Oke. Setelah seperti ini kita atur ke 80 lagi, terus width kita atur ke 100 lagi. Oke, dan width kita atur ke 5. Terus kita masuk ke layout lagi, kita masukkan tabel arrangement juga. Nah, di sini juga ada perbedaannya.
tabel aransemen pada screen sebelumnya itu menggunakan kolom 6 ya, tapi di sini untuk screen terakhir hanya menggunakan kolom 1 dan row 1. Ininya tetap sih 100. Oke. Dan menggunakan button juga hanya 1. Menggunakan buttonnya hanya 1 juga. Oke. Setelah seperti ini, saya akan merubah nama button satunya ini menjadi finish. Oke, seperti ini. Lanjut, untuk background saya menggunakan background warna kuning. Untuk ukuran size atau ukuran teks saya menggunakan ukuran 17. Oke. Dan untuk panjangnya saya tetapkan ke 100%. Oke. Lanjut, untuk teks ininya saya rubah lagi menjadi kata finish. Dan bagian ininya saya rubah menjadi warna red. Oke, selesai. Setelah seperti ini, kalian jangan lupa menambahkan text to speech di bagian media. Terus pilih text to speech, lalu tekan dan tahan, drag dan masukkan ke sini. Oke, yaitu lepas. Setelah seperti ini, kalian masuk ke blok ya. Kalian masukkan pas 1, masukin drag juga, masukin, terus toss head juga dimasukin, terus masuk lagi kanvas 1 lagi, sama bagian ini masih sama kayak screen 1, 2, dan 3. Oke. Oh, kebalik, sorry guys, ini kebalik. Oke, ini seharusnya di sini, ini seharusnya baru di atas. Oke, kita masukin juga pref X ke X1, pref Y ke Y1, dan current X ke X2, dan current Y ke Y2. Oke, lanjut ke get X ke current X, get Y ke current Y, dan radius tetap memakai mat. Scroll ke atas, nah ini drag masuk ke sini, ganti 15. Oke. Nah, dari segmen 1, 2, dan 3 itu di sininya terdapat banyak button warna. Tapi untuk segmen terakhir kita hanya menggunakan button 1, yaitu finish. Oke. Di bagian finish ini kalian pasti akan bertanya, button finish kontrolnya apa? Oke, nanti kita tetap ini menggunakan text to speech, karena kalau misalkan tidak ada text to speech, tombolnya tidak akan berguna. Oke. Kita masuk ke teks dulu. Kita masukin yang ini juga sama. Ini masih sama, kita ganti juga ini menjadi finish. Oke. Lanjut kita masuk ke bagian kontrol. Di bagian kontrol ini terserah kalian mau pilih yang close application atau yang close screen. Kalau saya menggunakan close application. Setelah itu taruh di sini dan selesai. Setelah itu klik designer lagi. Terus kalau misalkan kalian mau mendownloadnya untuk Android, kalian boleh memilih yang bagian Android APK ini. Oke. Kalian harus memilih Android app dalam kurung APK ini kalau untuk HP atau smartphone ya.
Oke, saya di sini akan mendownload untuk HP. Jadi saya akan memilih Android app. Oke, saya klik. Sekarang kita tunggu loading sampai 100%. Oke, kita tunggu. Sambil menunggu, alangkah lebih baiknya izin minum ya. Oke, masih 30%. Oke, kalau gitu daripada berlama-lama nungguin ini loading selesai, jadi saya skip dulu. Oke sob, setelah 100% sini akan muncul dua gambar, yaitu gambar barcode sama gambar download APK now. Jadi kalau misalkan kalian mau mendownloadnya secara langsung menggunakan HP, silahkan kalian scan bagian barcode ini. Oke, tapi kalau misalkan kalian bikin aplikasi ini menggunakan laptop, kalian boleh download lewat HP dengan cara klik barcode, scan barcode ini. Tapi kalau tidak ada scannernya di HP kalian boleh klik download di bagian sini. Oke, saya mencontohkan dengan mengklik download saja ya, biar nggak ribet. Oke, setelah itu aplikasi akan otomatis terdownload. Oke sob, tinggal tunggu. Di sini tuh aplikasi akan otomatis terdownload kalau misalkan kita klik tombol atau gambar download APK now. Ini sob. Oke, kan otomatis terdownload. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai atau sudah beres. Setelah itu kita klik dinamis. Oke guys, tadi saya sudah memindahkan aplikasinya yang tadinya saya download menggunakan laptop saya. Sekarang saya sudah memindahkannya ke HP saya. Lanjut, sekarang kita akan melakukan penginstalan. Cara menginstalnya itu sangat-sangat mudah ya guys. Kalian tinggal klik pada aplikasinya, lalu kalian tinggal klik install. Habis itu tunggu sebentar. Habis itu nanti kalau misalkan pada saat penginstalan di HP kalian terdapat tulisan tetap install di bagian sini, bagian kotak kayak seperti ini. Kalian pilih yang namanya tetap install ya. Habis itu kalian mau pilih selesai atau buka. Di sini saya akan membukanya secara langsung dan mengeceknya secara langsung. Oke, kita buka. Lalu kita cek apakah tombol warna dan tombol clear serta tombol-tombol yang lainnya itu terdapat error. Oke, baik, kita coba ya. Untuk warna red, normal. Blue. Untuk warna blue, normal juga. Yellow. Untuk warna yellow atau kuning, normal. Green. Untuk warna hijau atau green, normal juga. Oke, apakah clearnya error? CLEAR. Nice, clear, aman jaya. Terus apakah tombol nextnya error? Next. Oh, tidak. Berarti kalau misalkan tombol nextnya nggak error, berarti yang lainnya juga nggak error ya guys ya. Fix Red. udah nggak error. Blue. Tuh, Yellow. udah nggak error lagi. CLEAR. Terus next lagi. Red. Merah, Blue. biru, Yellow. kuning, Green. hijau, clear. CLEAR. Lalu next, finish ya. Hehehe.
Oke, sekian dulu dari kami kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.